teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori useless generation. Guru Besar Universitas Indonesia Merenal Kasali mengatakan, ledakan teknologi digital yang didorong oleh krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 membuat kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai hal. Namun, ada efek buruk yang mengintai generasi muda karena hal itu. Efek buruk itu adalah sindrom generasi tidak berguna atau bisa disebut useless generation. Generasi ini bisa saja tercipta karena Indonesia akan menyatu dengan dunia global memasuki era 4.0 yang didominasi oleh kehidupan artificial atau artificial living dalam 10-14 tahun ke depannya. Beliau menilai Indonesia akan memasuki era ledakan kecerdasan. Ledakan kecerdasan ini mampu membuat segala sesuatu memiliki unsur artifisial. Dalam era tersebut, ada dua tipe manusia. Tipe pertama adalah manusia yang dikendalikan oleh teknologi. Tipe kedua adalah manusia yang mengendalikan teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas hal tersebut bersama-sama di video kali ini. Nah, untuk istilah useless generation adalah sebutan untuk generasi mendatang yang diperkirakan akan memuncak dalam 1 dekade ke depannya. Useless generation diberikan kepada generasi di mana memiliki kondisi labor skill tidak akan terlalu berguna karena digantikan oleh fungsi robot. Hal ini berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Teknologi ini semakin hari semakin menggantikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Untuk itu, generasi muda sekarang dan selanjutnya dituntut untuk tidak terlalu berfokus kepada hard skill tetapi juga kepada soft skill. Generasi mendatang diharapkan mampu untuk menguasai teknologi. Diperkirakan untuk 1 dekade ke depannya, pekerjaan yang memanfaatkan labor skill seperti akuntan, tenaga pengajar, kasir, teller bank, dan lain-lain akan menghilang. Contoh kecilnya adalah pembukaan rekening, yang dulunya harus datang ke bank sekarang tidak perlu lagi karena bisa mendaftar secara online. Bayangkan apa yang terjadi ketika di mana-mana perusahaan-perusahaan kemudian menggunakan robot sebagai tenaga kerja otomatis. Penyebabnya tentu saja adalah karena biaya produksi untuk menghasilkan robot, sistem software, dan lain sebagainya telah turun begitu besar. Turunnya sekitar 65% sementara biaya tenaga kerja di seluruh dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan antara 2-15%. Jadi ini sebuah paradoks sekali di satu pihak. Biaya tenaga kerja dan biaya untuk menggaji kita itu mengalami peningkatan tiap tahun seperti UMR. Sementara biaya robot sebagai pengganti kita justru semakin murah. Ditambah lagi ditekan oleh pandemi dan urusan-urusan lainnya yang membuat tidak bisa berproduksi karena perusahaan harus melakukan pembatasan sosial. Beberapa tahun ke depan akan terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh dunia. Akibat otomatisasi, ada 47 tenaga kerja di seluruh dunia yang dapat digantikan oleh mesin pada tahun 2026. Dan yang terbesar adalah para pekerja kelas menengah menurut BBC sekitar 40%. World Economic Forum sendiri memberikan angka yang lebih moderat. Angkanya lebih rendah yaitu 85 juta orang yang akan terdampak dan pekerjaan yang terdampak ini sudah kita lihat di mana-mana saja. Contohnya call center digantikan Autobot atau customer service. Begitu juga dengan data entry admin, akuntansi, auditor hingga penjaga pintu tol yang sudah dihilangkan akibat otomatisasi. Pekerjaan yang sangat besar yang ada di setiap negara. Kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi di Amerika Serikat yang menggunakan robot industri selama pandemi. Mereka telah meningkat sekitar 14% dan ada 20 juta pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sampai tahun 2030. Bahkan awalnya saja telah turun sekitar 13%, diperkirakan akan ada sekitar 33% pekerja baru yang belum ada sebelumnya. Bagaimana di Indonesia?
Menurut studi melakukan migrasi, pada tahun 2019 ternyata akan ada 23 juta pekerjaan yang dapat digantikan robot, tetapi ada sekitar 40 jutaan pekerjaan baru yang bisa diciptakan. Hanya saja, pekerjaan-pekerjaan yang tadi diberhentikan belum tentu otomatis bisa mengisi pekerjaan baru. Pekerjaan baru yang tersedia juga sekitar 20% saja. SDM kita memerlukan keterampilan-keterampilan bahkan bisnis proses dan cara kerja yang baru selama pandemi. Di Indonesia diketahui bahwa ada sekitar 4,4 juta orang yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan dan ada 1,8 juta pengangguran yang terdampak oleh COVID. Pada tahun 2018, sebelum terjadi pandemi, jumlah pengangguran di sekitar 70.000, maka bulan Agustus tahun 2021 mencapai 9,1 juta dan ternyata pengangguran ini menyebar luas sekali. Menurut data yang diberikan oleh pihak Kadin pada tahun 2020, industri yang paling terdampak itu tekstil sekitar 2,1 juta, kemudian transportasi darat 1,4 juta orang. Maka para pekerja di restoran satu hotel 400.000 naik yang bekerja di sektor industri sepatu dan alas kaki terdapat di 500-400 farmasi, 200 dan lain-lainnya. Cukup besar, namun ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di seluruh dunia, bahkan ada negara-negara yang jumlah penganggurannya lebih besar lagi. Mereka mengalami pengangguran yang terbesar itu justru di perkotaan. Jika sebelum pandemi angka pengangguran yang di sekitar 6,5%, maka pada tahun 2021 telah menjadi 8,3%. Berdasarkan data tidak terjadi peningkatan juga terjadi peningkatan, namun pertumbuhannya begitu kecil, dari 3,7% sebelum pandemi ini menjadi 4,7%. Tentu saja tenaga kerja muda yang tadinya berada di perkotaan harus disambut dengan pekerjaan-pekerjaan baru di desa. AI yang dibuat untuk bisa menulis coding secara otomatis, kemudian kita lihat pada Amazon misalnya, telah mempunyai software untuk bisa menyortir barang di warehouse mereka. Jenis apa pengiriman di dalam gudang secara otomatis, akan ada chatbot yang bisa digunakan untuk menggantikan tester, service atau customer contact center. Dan kemudian juga ada lagi upaya-upaya untuk membuat AI atau otomatisasi dalam bidang HRD. Softwarenya bernama Apps Indonesia digunakan untuk men-screen kandidat, dan di pabrik-pabrik bisa digunakan obat yang produksinya sekarang meningkat. Terus di dalam pertanian kita juga melihat ada software yang pertama Gris Petani. Oleh karena itu, continuous learning dan pengetahuan dan keterampilan baru sangat dibutuhkan. Sebuah studi mengatakan bahwa 87% SDM seluruh dunia mengalami skills gap. Dunia memerlukan pelatihan ulang. Angkanya diperkirakan sekitar lebih dari 127 juta pekerja yang membutuhkan pelatihan ulang ini pada tahun 2020. Penyebab useless generation tidak jauh-jauh dari artificial intelligence atau sering disebut AI. Useless generation sendiri dianggap salah satu tanda-tanda proses pendominasian AI. Pakar masa depan Ray Kurzweil telah membuat sejumlah prediksi. Beberapa prediksi inspirasional lainnya benar-benar mengkhawatirkan. Salah satunya adalah gagasan yang terdengar seperti fiksi ilmiah menunjukkan bahwa kecerdasan buatan suatu saat akan menjadi lebih kuat daripada kecerdasan manusia dan memperbaiki diri sendiri pada tingkat eksponensial atau dikenal sebagai singularitas. Ini jauh dari pandangan mayoritas, namun hanya sedikit yang menyangkal bahwa AI hanya akan menjadi lebih kuat. Jadi, seperti dalam kasus pengeditan genetik, komunitas teknologi dan AI perlu mempertimbangkan implikasi etis dan sosial dari pekerjaan mereka karena AI hadir untuk membentuk lebih banyak bidang kehidupan kita, mulai dari perawatan, kesehatan, hingga pasar keuangan. Seperti skenario cerita kepunahan akhir dunia, ini sejujurnya tidak mungkin, tapi itu seharusnya tidak mengaburkan fakta bahwa AI siap mengubah bagaimana cara kita hidup dan bekerja dengan cara yang mendalam.
Bukan juga tidak mungkin AI tertentu dapat mengalami kegagalan beroperasi atau para pencipta mereka tak bisa mengendalikannya lagi, sehingga menyebabkan bencana manusia di mana kehidupan punah atau jutaan dolar melayang. Seperti yang kita bahas di awal bahwa untuk tidak menjadi useless generation, manusia dituntut untuk tidak hanya menguasai hard skill, tetapi juga soft skill. Namun, apa sih hard skill dan soft skill itu? Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengertian hard skill. Pada dasarnya, hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis di kolom persyaratan di sebuah lowongan pekerjaan. Hard skill biasanya merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Jika melansir dari laman The Balance Career, hard skill biasanya kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, kelas singkat, kelas online, dan juga training di perusahaan. Di sisi lain, soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Baiknya, soft skill yang kamu miliki menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarmu. Jika hard skill merupakan sesuatu yang bisa diraih dan dipelajari, soft skill merupakan atribut bawaan kita sebagai individu. Hal ini mungkin bisa dipelajari, namun tidak dengan cara belajar layaknya menganyam bangku kuliah, namun dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, serta melatih kepekaan terhadap lingkungan. Dari sini, kita bisa mengaplikasikan pada perilaku dan berimbas pada soft skill. Adapun contoh-contoh soft skill yang bisa kamu latih adalah 1. Kemampuan berkomunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemampuan berkomunikasi adalah soft skill nomor 1 yang harus kamu miliki oleh setiap karyawan. Kuncinya adalah bagaimana bisa meletakkan diri di berbagai situasi, di mana kita tahu kapan harus berbicara lebih sopan atau lebih santai, bisa membaca situasi yang tepat untuk berpendapat, dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah berpikir kritis. Contoh soft skill yang kedua adalah berpikir kritis. Adapun bidang pekerjaan yang kamu jalani, kamu diwajibkan untuk mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan soft skill yang membawa kamu menjadi pemimpin di masa depan. Aspek ini menitik beratkan pada kemampuan pengambilan keputusan di masa pelik dan bagaimana menangani orang banyak di situasi tertentu. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu metaverse dan apa hubungannya dengan useless generation? Metaverse adalah sebuah konsep masa depan dalam dunia teknologi. Istilah metaverse ramai diperbincangkan di media sosial tak lama setelah CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama induk perusahaan Facebook menjadi Meta Platforms Inc. Sebenarnya, orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilahnya tersebut pada novel di tahun 1902 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda memasuki, alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual
tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Nah, itu tadi adalah metaverse. Salah satu cara agar tidak menjadi useless generation mungkin menjadi bagian dari metaverse adalah jawabannya. Berikut adalah pekerjaan yang sangat dibutuhkan di dunia metaverse. Yang pertama adalah metaverse cybersecurity. Pada profesi ini, kalian akan mengatur strategi untuk memblokir serangan secara real time. Selain itu, juga akan menetapkan undang-undang dan protokol yang aman bagi dunia maya. Undang-undang tersebut nantinya dapat dipertimbangkan, diubah dan diciptakan kembali. Metaverse merupakan dunia virtual yang rawan akan serangan cyber dan penipuan. Seorang cyber security sangat dibutuhkan dan diperlukan. Yang kedua adalah construction engineers. Di dunia metaverse juga membutuhkan seorang untuk merancang dan membangun bangunan. Construction engineers bertugas untuk menyusun pola dunia metaverse dari desain. Yang ketiga adalah metaverse planner. Metaverse planner bertugas untuk menyusun strategi dan segala fungsinya yang kemudian diterapkan dalam dunia virtual. Profesi ini memiliki tanggung jawab untuk menempatkan hal-hal yang harus dilakukan dalam dunia digital. Yang keempat adalah metaverse storyteller. Seorang storyteller bertugas untuk merencanakan skenario bagi pengguna untuk menjelajahi metaverse. Skenario pelatihan, peluang pemasaran dalam bentuk narasi untuk perusahaan dan lainnya. Yang kelima adalah fashion designer virtual reality. Dalam metaverse nantinya, orang akan digantikan oleh avatar-avatar. Tugas seorang fashion designer adalah untuk mengembangkan pakaian dan aksesoris unik masing-masing avatar. Itulah beberapa hal yang dibutuhkan metaverse saat ini. Tidak menutup kemungkinan semakin berkembangnya metaverse, maka semakin banyak profesi yang dibutuhkan di dalamnya. Jadi itulah pembahasan singkat kita mengenai useless generation. Dari sini kita bisa belajar bagaimana cara mempersiapkan diri dengan kemungkinan revolusi cara kerja manusia ke depannya. Sampai di sini pertemuan kita. See you next time.